Halo Sobat Tambah Saya Tambah Kaya. Di episode kali ini, teman-teman, saya akan sharing tentang salah satu buku ya. Ini saya ada ringkasannya ya, teman-teman. Jadi, buku ini menurut saya nih adalah Alkitab Value Investing, teman-teman. Tapi yang versi mindsetnya. Nah, kalau Alkitab Value Investing yang versi detail perhitungannya gitu ya, itu adalah The Intelligent Investor. Nah, yang ini untuk mindset mencuci otak kita gitu ya. Jadi kenapa menurut buku ini gitu ya, karangan dari James Pardue, judulnya Investor Nilai gitu ya. Kenapa Warren Buffett bagaimana menjalankan strateginya gitu. Jadi di situ adalah 24 strategi sederhana dari Warren Buffett. Jadi kalau kita lihat ya, ada poin-poin penting yang saya ingin sharing gitu. Yang pertama adalah preferensi pada kesederhanaan gitu. Jadi Warren Buffett kalau kita lihat ya, dia beli saham-saham itu teman-teman yang terlihat membosankan bisnisnya teman-teman. Kalau teman-teman lihat dia beli kan yang bisa kita tebak lah bisnisnya. Jadi dia selalu beli yang kalau ibarat di Indonesia nih, kalau menurut saya dia pengen masuknya mungkin yang seperti Unilever gitu ya, yang bisnisnya itu punya modnya sendiri gitu. Jadi ibaratnya punya competitive advantage-nya sendiri gitu. Jadi nggak dikontrol oleh pasar gitu ya. Kan dia, teman-teman kalau ngikutin Warren Buffett, dia kan kurang suka dengan komoditi. Karena komoditi itu dikontrol oleh pasar gitu. Harganya mengikuti pasar gitu. Tidak ada competitive advantage sendiri. Sedangkan kalau misalnya contohnya perusahaan Unilever, dia kan buat barang sendiri nih teman-teman. Buat Biore, Pepsodent itu. Nah itu kan harganya Pepsodent ini, harga Biore ini, itu kan ditentukan oleh Unilever sendiri. Bagaimana harganya dia pasang, oh saya mau jual barang ini sekitar 12.000. Mungkin modalnya 6.000 atau 9.000 teman-teman. Nah dia suka yang kayak gitu. Yang predictable di bisnisnya gitu. Yang kalaupun krisis, bisnisnya ini nggak terlalu terdampak signifikan teman-teman. Nah jadi dia selalu mengarah ke preferensi pada kesederhanaan untuk bisnisnya teman-teman. Jadi baru mulai beberapa belasan tahun ini dia masuk ke industri teknologi gitu ya. Contohnya Apple gitu, Microsoft, karena itu pun dia uangnya sudah terlalu besar gitu. Jadi untuk invest itu pasti arahnya ke perusahaan yang besar, yang lumayan besar juga gitu. Ya seperti Apple itu salah satu terbesar bahkan di dunia teman-teman, perusahaannya gitu ya. Nah itu yang pertama, preferensi pada kesederhanaan. Yang kedua, ini yang paling membosankan mungkin, udah sering teman-teman dengar, kesabaran gitu teman-teman. Jadi kesabaran ini kalau kita menjadi investor nilai gitu ya, apakah, kan banyak yang bilang nih, apakah value investor masih bisa dipakai apa enggak gitu. Ya kuncinya kembali lagi harus sabar gitu untuk menjadi investor nilai gitu. Jadi teman-teman sudah tahu caranya ya, cuman ini harus dilakukan, jadi harus sabar. Mungkin yang bekerja ya kembali lagi bekerja gitu. Yang bisnis balik lagi ke bisnis gitu. Tinggal per kuartal kita cek lagi bisnisnya, bisnis yang kita invest gimana, saham perusahaannya bagaimana kinerjanya. Nah itu yang harus kita punya gitu ya. Kalau teman-teman mau tahu cerita yang nggak sabar gitu ya, yang belajar dari kegagalan, saya pernah ada bikin kontennya yang belajar kegagalan dari partner Warren Buffett. Nah itu karena dia nggak sabar, akhirnya dia malah jatuh teman-teman. Jadi dia bangkrut gara-gara dia nggak sabar, karena dia main saham pakai margin teman-teman. Itu bisa nonton di video belajar kegagalan dari partner Warren Buffett. Nah yang ketiga, temperamen yang tepat. Artinya apa teman-teman? Jadi biarkan aja orang di market itu mau bilang apa aja teman-teman, mau bilang saham ini naik, saham ini turun, sekarang bagaimana. Nah mereka itu, kita sebagai value investor gitu ya, investor nilai harus punya pendirian sendiri, punya temperamen yang bisa kita kontrol gitu, emosi yang bisa kontrol gitu teman-teman. Jadi jangan sampai dikontrol oleh market atau dikontrol oleh emosi. Nah itu yang harus kita punya, itu merupakan saran dari Warren Buffett gitu. Jadi berpikirlah jernih gitu teman-teman ya. Kadang kita kalau terburu-buru kan kita jadi nggak jernih gitu. Maksudnya kalau kita buru-buru, nafas kita jadi cepat gitu ya, pasti keputusan yang kita ambil malah menjadi kurang tepat gitu. Tapi kalau kita santai, kita bernafas dengan santai gitu ya, emosi juga santai gitu, keputusan yang kita ambil juga akan menjadi keputusan yang lebih baik teman-teman. Nah selanjutnya adalah punya pemikiran yang independen gitu. Jadi Warren Buffett selalu mengajarkan bahwa kita jangan bergantung pada orang lain gitu ya. Makanya dia selalu bilang kalau di Wall Street gitu ya, orang yang naik Rolls Royce malah dengerin orang yang naik kereta gitu. Nah itu kan salah besar gitu teman-teman ya. Makanya dia tidak mempunyai pemikiran yang independen gitu. Tapi kita fokus dengan
skill dan analisa kita gitu ya, fokus dengan apa yang kita pelajari selama ini, itu yang kita pegang teman-teman. Jadi kita punya pemikiran independen, kita terus belajar, do your own research gitu teman-teman. Jadi tidak menimbulkan kesalahan yang fatal gitu. Kalau saya beli saham berdasarkan ikut-ikutan orang lain, kalau rugi gimana? Masa kita salahin orang lain? Padahal kita kan yang ikut-ikut orang lain gitu kan. Tapi kalau kita beli saham, kita tahu kenapa kita beli saham itu, kita tahu kenapa rugi, kita tahu kenapa untung. Nah itu kan menjadi lebih baik menurut saya gitu teman-teman ya. Karena itu adalah hal yang paling mahal yang kita pelajari teman-teman. Kenapa naik, kenapa turun itu paling mengajarkan kita untuk bisa lebih bijak di kemudian hari teman-teman. Nah itu yang pemikiran independen. Terus selanjutnya adalah ketidakaktifan bukan hiperaktivitas gitu ya. Ini sedikit bingung kan. Jadi artinya adalah kita untuk menjadi investor gitu ya, bukan harus aktif terus gitu, bukan harus tiap hari pantangin market, tiap hari harus melakukan trading apa gimana. Kalau saya pribadi tidak melakukan tiap hari harus trading, harus tiap hari trade gitu ya, saya nggak gitu. Tapi saya lebih ke santai aja gitu, pantengin aja 1 minggu 2 kali gitu, bagaimana harganya gitu, sudah mencapai target belum harganya, terus performance perusahaannya bagaimana 3 bulan laporan keuangannya gitu ya, per kuartalnya bagaimana. Nah kita cek gitu, bukan kita harus aktif terus untuk memantau, untuk men-trade saham itu. Nah itu di luar dari value investor gitu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau gabungkan silahkan, tapi tetap lakukan research lagi biar nggak menimbulkan kesalahan gitu. Nah yang selanjutnya adalah membeli saham dan menahan selama mungkin. Nah kalau ini udah lebih tinggi lagi levelnya gitu ya, mungkin udah masuk ke ada satu namanya hold forever, jadi pegang selamanya gitu. Kita beli, kita tahan selama mungkin supaya bisa nilai perusahaan itu semakin tinggi, dividen yang kita dapatkan juga lebih tinggi gitu. Mungkin sampai kalau kita invest gitu ya, contohnya tahun hari ini kita invest 10 juta di saham BBRI contohnya, tapi 10 tahun mendatang mungkin dividen yang kita dapatkan bisa 10 juta gitu. Bisa nggak gitu? Bisa aja teman-teman. Kalau teman-teman tarik 10 tahun ke belakang, itu sudah terjadi gitu, bisa kita dapatkan gitu. Tapi 10 tahun mendatang mungkin setengahnya lah bisa kita dapatkan gitu dari sebelumnya gitu ya. Nah yang selanjutnya adalah fokus pada hasil nilai bisnis gitu, bukan pada harga saham. Yang artinya adalah nilai bisnis itu performance dari perusahaan tersebut yang menentukan nilai bisnisnya. Kalau tidak percaya, teman-teman coba cek. Kita ngomong perusahaan yang bertumbuh dulu nih, perusahaan BBCA, BBRI gitu ya, 10 tahun terakhir, bagaimana performance-nya, teman-teman tarik gitu ya, atau teman-teman analisa laporan keuangannya, bagaimana pertumbuhan di laporan keuangannya, dari sisi profitnya, bagaimana asetnya membesar apa tidak, itu terus teman-teman bandingkan dengan harga sahamnya, kira-kira mengikuti nggak dari historinya gitu. Nah itu kenapa kita harus fokus pada nilai sahamnya gitu, karena nilai bisnisnya ini, valuasinya ini akan harganya ini akan mengikuti dengan kinerja perusahaan gitu teman-teman. Itu sudah terbukti di semua perusahaan seperti blue chip teman-teman. Kalau yang sekarang mungkin kita nggak bisa predik. Contohnya mungkin ada yang komen, lah gimana tuh kalau perusahaan rokok misalnya dia lagi turun kan. Nah itu kan berbeda lagi. Kita tadi ngomong yang masa lalu perusahaan yang baik, akhirnya harga sahamnya menarik gitu. Nah, kalau teman-teman yang mau yang seperti itu, ya teman-teman harus invest yang sustain gitu. Atau enggak, ya teman-teman harus analisa lagi di menggunakan momentum investing gitu ya. Tapi investing apapun gitu ya, teman-teman lakukan, tetap prinsipnya gitu ya, yang harus dipegang yang buku ini sangat tepat menurut saya. Jadi apapun itu investasinya, mau invest di kripto, di reksadana, mau di forex mungkin nggak bisa diinvest gitu ya, mungkin invest emas gitu, atau forex itu teman-teman invest mata uangnya. Nah tetap harus punya investasi ini, karena ini adalah sudah merupakan hukum dari investasi teman-teman yang di buku Investor Nilai ini. Ya semoga sharing kayak saya kali ini bermanfaat teman-teman. Mungkin ada teman-teman lainnya juga seorang investor, butuh pencerahan gitu ya, butuh mindset atau prinsip untuk berinvestasi, boleh di-sharing video ini teman-teman. Mungkin sekian itu saja, saya ucapkan salam tambah sehat tambah kaya. Thank you.